小弟弟，你一个人啊？啊，跟谁睡？跟你妈妈。Why are you talking to strangers? Can you see his tattoos? He's a gangster. Come, let's go. What is that? It's no gangsters who look at this. It's not gangsters who tattoos on their He's a gangster. I wonder what he does. Probably Along, oh. Hey, best lawyer in town. Hey, don't like that about you. Yeah. Okay, so about my issue, I really need your help, man. My assistant haven't called you yet? No, she hasn't called you. Okay, no problem. Because this week my office boy will go and do all the legal documents for you first. Okay. Then only after that, when we have all the documents ready, only then we will submit to the court and then start legal proceedings lah. At the moment. Uncle, what did I say last time? Why you never want to listen to me? Never want to study. Hey, boss? Wait, hello. How are you? Fine, thanks. Stay here? Yeah, stay here. Do you? What a coincidence. Oh, wait. Yeah, this is my wife and my son. Oh, hello. Yeah. He's the lawyer. He's our lawyer. He's helping us with our problem. Yeah, he's the best in take it. Shalom, selamat malam semuanya. Bersama lagi kita malam hari ini mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan mempelajari tentang sebuah tema, yaitu penampilan penting, hati yang utama. Jadi malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, penampilan penting tapi hati yang utama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema ini sudah menjadi viral di dalam masyarakat. Mengapa saya katakan demikian? Karena tema ini bukan hanya orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan saja yang melakukannya, tetapi orang-orang yang mengaku di dalam mulut dan lidahnya percaya kepada Yesus, tetapi dia tidak mengikuti buah-buah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak sekali hal-hal yang bersangkutan, berkaitan dengan apa yang kita bahas malam hari ini. Mengapa saya katakan demikian? Anak-anak Tuhan zaman sekarang hanya melihat seseorang itu dari penampilannya saja. Kalau penampilannya bagus, dia mau berteman. Kalau penampilannya kumuh, dia tidak mau berteman. Sama seperti di video tadi. Karena seseorang itu pakai tato, akhirnya ya gak usah deh, mungkin dia gangster. Nah, ini sulit saudara. Pola pikir kita dirangsang menjadi pola pikir yang negatif, dan kita menjadi orang-orang yang tidak bisa mengenal orang lebih dalam. Karena kenapa? Kita sudah dibatasi dengan penilaian hanya penampilan. Kalau penilaian kita juga penampilan juga, tetapi juga harus penampilan yang ada di dalam diri orang yang kita nilai, yaitu inner beauty-nya, yaitu hatinya, yaitu karakter, yaitu sifatnya. Susah kalau kita hanya menilai penampilannya saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang hal ini bukan hal yang baru di zaman sekarang terjadi, tetapi sudah jauh, bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir pun kisah ini sudah ada. Dan itu terdapat di dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini, yaitu di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang pertama sampai 13. Saya tidak jemu-jemu ya mengingatkan kepada kita semua yang membawa Alkitab, yang menyediakan Alkitab bersama-sama untuk kita renungkan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama belajar dan menyimaknya. Demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Daud diurapi menjadi raja.
Ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan berkata, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah ini tidak jauh berbeda dari hal yang sudah viral saat ini, yaitu perilaku anak-anak Tuhan yang hanya memandang orang dari luarnya saja, dari penampilannya saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bahas 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13, kejadian yang terjadi di tengah-tengah keluarga Daud, di tengah-tengah keluarga Isai, yang saat itu ada pemilihan kontes siapa yang menjadi raja, next king di Israel. Sebenarnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak sekali saudara-saudara Daud yang memiliki kriteria yang pas secara manusia untuk dijadikan sebuah raja dunia. Tetapi seluruh kriteria itu dibantah oleh Tuhan di hadapan Samuel. Dan Samuel
disuruh Tuhan untuk mengurapi Daud. Mengapa saya berani katakan demikian? Karena Alkitab mencatat di ayatnya yang ke-6 saja Samuel sudah punya standar sendiri dalam dirinya. Dia berpikir bahwa Eliab, anak sulung dari Isai, merupakan kriteria yang pas menjadi seorang raja. Nah, kriterianya itu dia katakan di ayatnya yang ke-6, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Dia mungkin takjub, Samuel takjub dengan fisik, dengan kegantengan, dengan paras Eliab yang elok mungkin membuat dirinya tergugah. Mungkin ini orang yang dipilih Tuhan. Tetapi Tuhan di ayat yang ke-7 dia membantah semua itu. Dia mengatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bukan hanya Eliab yang diperlakukan seperti itu oleh Tuhan, tetapi juga Abinadab. Bahkan selain Abinadab, Syama. Lalu setelah Syama, di ayatnya yang ke-10, Isai memanggil ketujuh anaknya yang lain. Berarti tadi yang pertama Eliab, yang kedua Abinadab, yang ketiga Syama, plus 7 anaknya yang lain, 10 ditolak sama Tuhan. Mengapa Tuhan menolak ya? Memang apa salah 10 anak Isai? Kok dia bisa tolak ya? Memang di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13 tidak diceritakan kelakuan atau karakter atau sifat dari ke-10 anak Isai yang ditolak ini. Tetapi ayat 7 sudah membuktikan kapabilitas Tuhan, bahwa Tuhan bukan hanya memilih sembarangan, tetapi Tuhan memiliki kriteria yang mulia. Mengapa saya katakan demikian? Sebab ayat 7 Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi bukan kegantengan yang Tuhan lihat. Nah, apa selanjutnya? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Nah, mengapa saya menafsirkan ayat 7 ini? Karena memang ayat 7 ini merupakan ayat yang kunci, saudara. Kalau soal janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi sebab aku telah menolaknya, itu mungkin bolehlah, bisa masuk akal. Mungkin dalam pikiran Samuel atau pikiran kita sekarang, ya mungkin Syama, Abinadab ataupun Eliab tidak seganteng Daud. Oh, ternyata mungkin Daud lebih ganteng. Ya. Tapi ternyata bukan hanya paras yang dilihat ya, tetapi juga Tuhan berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Loh, berarti sudah menunjukkan bahwa Samuel itu terbatas di hadapan Tuhan. Kita itu terbatas di hadapan Tuhan. Kita lihat orang hanya lihat permukaan luarnya aja, tapi Tuhan melihat orang itu bukan hanya permukaan luarnya aja, dalam-dalamnya juga Tuhan lihat. Hatinya, maksudnya hati orang itu Tuhan tahu. Nah, lanjutnya Tuhan bilang begini, manusia melihat apa yang di mata, tetapi Tuhan melihat hati. Berarti bisa dikatakan, selain Tuhan tidak memandang orang dari segi wajah, segi kegantengan, segi paras elok, tetapi Tuhan juga memilih orang dengan hati,
dengan hati, saudara. Karena kenapa? Bisa jadi Allah juga menunjukkan kepada Samuel bahwa secara tidak langsung Allah berkata bahwa ke-10 anak Daud yang ditolaknya menjadi seorang raja ini merupakan anak-anak yang tidak takut akan Tuhan. Sekalipun dari luar fisiknya seolah-olah seperti rohani, tapi sebenarnya di dalamnya busuk. Tuhan mau berbicara itu kepada Samuel, tapi mungkin Tuhan berbicara selugas itu untuk membuat Samuel berpikir. Dan ternyata benar bahwa Tuhan memilih seorang yang luar biasa, yaitu Daud. Di dalamnya yang ayat ke-11, lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Ayat yang ke-13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita belajar firman Tuhan ini, kita sama-sama ditegur. Karena kenapa? Mungkin saat itu keluarga Daud, keluarga Isa yang tertegur. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Dia bukan hanya memandang orang itu dari segi luarnya aja, tapi dari segi hati juga, dari dalamnya juga. Begitu juga kita malam hari ini. Kita juga jangan melihat orang dari luarnya saja. Lihatlah orang itu dari dalamnya, dari hatinya. Orang berpakaian bagus di hadapan kita, lalu kita mengatakan, "Wah, kamu luar biasa ya, kamu diberkati Tuhan." Tetapi kita tidak tahu bagaimana hatinya. Nah, begitu juga ketika kita sudah melihat orang yang berpenampilan kusut kumuh, tidak terurus, lalu jangan sampai ada di dalam pikiran kita, "Wah, kayaknya ini gangster ini. Kayaknya ini orang-orang yang berandalan ini." Stop sampai di situ, saudara. Jangan sampai kita ada pikiran seperti itu lagi. Tetapi kita harus memiliki pikiran yang jernih, memiliki hati yang nurani, bahwa kita harus memandang orang bukan hanya dari penampilannya saja, tetapi juga melihat hatinya. Bagaimana cara melihat hati seseorang? Dengan tidak memandang siapa orang itu. Kita harus berteman dulu, baru kita mengenal hatinya. Kalau kita sudah punya judgement dari awal, kita sudah curiga dari awal, maka kita sulit untuk berteman. Saudara, jangan sampai kita dibuat malu oleh orang dunia. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus yang identik dengan kasih. Jadi jangan sekali-kali mengumbar-ngumbar tentang kasih, ngomong-ngomong soal kasih, tetapi Anda sendiri tidak menjadi pelaku kasih yang sesungguhnya. Tapi mulai malam hari ini, mari kita sama-sama menjadi pelaku kasih yang sesungguhnya. Penampilan memang penting, tetapi lihat hati yang utama, saudara. Penampilan penting memang, tetapi bagaimana hatinya? Oh Tuhan, sungguh luar biasa malam hari ini. Raja Daud, mungkin kita melihat dia hanya seorang pengurus domba, penggembala yang bekerjanya di padang, tidak tahu bagaimana soal perpolitikan kerajaan. Tuhan mengurapi dia. Bahkan di ayat yang ke-13 Tuhan berkata, sejak hari itu, sejak hari dia diurapi oleh Tuhan menjadi seorang raja, seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Benar saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
kita jangan juga pernah meremehkan orang, saudara. Mungkin orang yang kita remehkan saat ini tidak ada apa-apanya, tetapi lihat pekerjaan Tuhan selanjutnya di masa yang akan datang. Dan bisa jadi kita dibuat malu. Seperti tadi yang ada di dalam video itu. Seorang ibu yang melarang anaknya untuk berteman dengan seseorang yang notabene seseorang itu adalah bos dari suaminya, rekan kerja dari suaminya. Dia malu, saudara, karena kemaluannya itu terjadi akibat dari sudah ada curiga dari awal, sudah ada penghakiman dari awal, sudah ada judgement untuk orang ini dari awal. Sampai dia melarang anaknya untuk berkomunikasi dengan yang notabene bosnya istri ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bukan hanya sekedar teori, tetapi kita praktekkan di dalam hidup kita. Kiranya kita menjadi anak Tuhan yang melihat hati dan bukan hanya sekedar penampilan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami, supaya kami memiliki penilaian berdasarkan hati dan tidak hanya sekedar penampilan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu yang bersama-sama di dalam video ini. Kiranya kami menjadi pelaku kasih dimanapun kami berada, dan menjauhkan dari diri kami rasa meremehkan orang lain. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki power untuk mempengaruhi orang dengan cara mengasihi. Ajarkan kami Tuhan, jangan sampai kami terus-terusan dikasihi oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk orang-orang dunia di luar sana. Tapi ajarkanlah kami memiliki sebuah keberanian untuk mengasihi mereka, justru orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, dan kami serahkan seluruh kegiatan kami selanjutnya. Haleluya Yesus. Amin.